Sosok Hercules yang diklaim perintahkan Rasman Ultimatum Deddy Mulyadi tak usik GRIB Jaya. Sosok Hercules diklaim memerintahkan pengacara Rasman Nasution untuk memperingatkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi agar tidak mengusik GRIB Jaya. Rasman Nasution menyebut bahwa ia mendapatkan perintah langsung dari Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshall. Semangat dan perjuangan dari seluruh Jaya di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Pekanbaru. Terima kasih. Hercules sendiri dikenal mantan preman sekaligus penguasa Tanah Abang. Hercules sudah lama absen dari dunia preman, tepatnya usai menerima vonis 8 bulan atas kasus penguasaan lahan pada Maret 2019. Selepas itu ia diketahui memulai peruntungannya di dunia bisnis. Melansir dari Kompas.com, perjalanan hidup Hercules dari malang melintang di dunia preman hingga menjadi pebisnis sangat panjang. Adapun sebelum hidup di Jakarta, Hercules tinggal di Timur Timur. Di sana, ia banyak bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI. Ia terbang ke Jakarta untuk menyembuhkan luka di tangan. Saat itu Hercules dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RSPAD, Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering dilawan oleh preman lain. Karena hal itulah ia selalu membawa golok panjang. Hercules dan kelompoknya pun malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 1980-an. Pria berambut ikal ini seringkali lolos dari maut. Ia disegani banyak orang karena keberaniannya yang besar. Dalam acara Kick-An di tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 16 kali. Meski begitu, ia tetap selamat. Separuh dari tangan kanan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah, menggunakan tangan palsu. Bukan hanya tangannya yang palsu, 1 dari 2 bola matanya juga buatan manusia. Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Hercules kemudian meninggalkan dunia hitam yang pernah membesarkan namanya, tepatnya usai menerima vonis 8 bulan penjara atas kasus penguasaan lahan. Ia kemudian mencoba menata hidupnya sekeluar dari penjara dengan memulai berwirausaha. Di antara bisnis yang ia jalani adalah bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Hercules kini telah berubah menjadi lebih baik dan makin disegani oleh banyak orang. Ia juga ditunjuk oleh PD Pasar Jaya selaku salah satu BUMT milik Pemprov DKI, menjadi tenaga ahli. Terkini, ia menjabat sebagai Ketua Umum DPP GRIB Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.